Bismillah. Nabda Ustaz. Sautukum ghairu masmu' Ustaz. Ghairu masmu' Ustaz. Baik. Masmu' am la? Oh. Al-an sudah. Khalas. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanuwasil darsana usul fi tafsir ma'a ustadina Ustaz Rahmat Kurnia Jaya LC habibullah taala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'du. Kaifa halukum ya syabab? Tayyibun? Alhamdulillah bihairin Ustaz. Tayyib, barakallahu fiikum. Wa fiik barakallahu Ustaz. ما بقي معنا إلا أسبوعين، يعني هذا الأسبوع والأسبوع القادم ثم نبدأ بالاختبار، صحيح أم لا؟ صحيح أستاذ. طيب، فسوف نعطي في هذا الأسبوع واجبا أخيرا في هذا الفصل الدراسي. طيب، أين توقفنا بالأمس؟ موضوع جديد صحيح؟ صحيح أستاذ. طيب، موضوعنا اليوم ونحن مع كتاب أصول التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فنحن الآن في موقف الباب، يعني في الباب أو في موضوع جديد عن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. طيب، من يقرأ؟ تفضلي أخ حفية من Gresik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. القسم الثاني الاختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما فتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود:
هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. البلقاء. طيب، واصلي. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ذكر. ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر أنا lanjutkan Ustaz. نعم. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا. قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال إكرمة صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا. والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا. والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. طيب، آخر من يقرأ؟ تفضل أخ Yulia Umunawaya. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-qismu salisah. Ikhtilaful lafzi wal makna wal ayatu la tahtamilul maknaini Al-maknayaini, dua makna. al-maknayaini ma'an lil tadadi bainahuma. Fatuhmalul ayatu alal arja minhuma bidalalatu siyaqi aw ghairihi. Misalu dzalik qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinziri wa ma ukhilla bihi li ghairillah famanidhuru ghairu baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah as-salisah wa sabi'in wa mi'ah. Qala Ibnu Abbasin ghairu baghin fil mayyitah wala adin fi aklihi ghairu kharijin alal imami wala asin bisafarihi wal arji'il awal li'annahu la dalila fil ayati alasani wali anna limafsuda bihal lima zakaro dafi' sururah wahiyya waqi'atin fi halil huruji alal imam wa fi hali safari mahrumi wa ghairu dhalik. Wa misali akhar qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qawli an tamassu wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw walladhi biyadihi uqdatun nikah.
Al-Baqarah sabi'ah wa salasah wa mi'atain. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ladzi biyadihi uqdatul nikah huwa jauju wa qala Ibnu Abbasin huwa wali warraji'il awal lidalalatil makna alaihi wali qad rawi fihi hadisi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok, barakallahu fik. Barakallah, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Baik, nashrah ya ikhwah. Afwan. Rasul. Baik, صوت مسموع أم لا؟ مسموع Ustaz. طيب. فهذا الإخوة الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. Ya, perbedaan yang ada di dalam tafsir al-ma'thur. Hal araftum ma makna at-tafsir al-ma'thur? Tahu apa maknanya tafsir al-ma'thur? Baik. At-tafsir al-ma'thur adalah tafsir yang berkaitan erat dengan ar-riwayah. Ya, berkaitan erat dengan ar-riwayah. Ada yang mengatakan bahwasannya at-tafsir bil ma'thur adalah tafsirul Quran bil Quran, summa bis sunnah, summa bi aqwalis sahabah, summa bi aqwalit tabi'in ma'a hikayatil khilaf fi idkhali tabi'ina fi tafsiril ma'thur. Baik. Ada yang mengatakan at-tafsir bil ma'thur adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, kemudian tafsir Al-Quran dengan perkataan-perkataan sahabat, begitu pula dengan tafsir dengan perkataan para tabi'in. Dengan adanya khilaf di karangan para ulama tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in dimasukkan ke dalam bagian at-tafsir bil ma'thur. Jadi intinya at-tafsir al-ma'thur adalah at-tafsir yang berkaitan dengan ar-riwayah. Adapun selain itu adalah at-tafsir bir-ra'yi. Contohnya seperti menafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an menggunakan ijtihad atau ra'yi. Ya, pemikirannya sendiri, maka itu dinamakan dengan at-tafsir bir-ra'yi. Dengan ijtihad dan yang lain sebagainya itu namanya at-tafsir bil ra'yi. Nah, tetapi di dalam pengertian at-tafsir bil ma'thur ini ada ulama yang menjelaskan pengertian tafsir bil ma'thur ini dengan al-muharrar, ya, dijelaskan, ditahrir pengertiannya, bahwasannya yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur yang benar menurut para ulama itu menjadi tiga, yaitu adalah segala sesuatu tafsiran yang ditafsirkan dengan riwayatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ada tiga macam, yaitu yang diriwayatkan Rasulullah SAW berkaitan tentang tafsiran beliau tentang Al-Quran. Kemudian at-tafsir bil ma'thur juga bagian yang kedua adalah tafsiran berkaitan tentang riwayat dari para sahabat, yang mana hukum dari riwayat ini adalah hukumnya hukum marfu'. Adapun al-marfu' itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir beliau, kesepakatan beliau, atau sifat-sifat beliau. Itu yang dinamakan hukum marfu'. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti asbabun nuzul wal mughayyibat, sebab turunnya ayat ataupun hal-hal yang ghaib. Kemudian tafsir bil ma'thur adalah tafsir Al-Quran yang diambil dari
kesepakatan para sahabat dan para tabi'in. Ya tadi kalau kita tadi di awal pengertiannya awal adalah tafsir bi aqwali sahabah summa bi aqwali tabi'in. Ya, tafsiran dengan perkataannya para sahabat, kemudian dengan perkataannya para tabi'in, kemudian para ulama mengatakan bagian yang ketiga yang lebih tepat pengertiannya adalah tafsir bil ma'sur adalah tafsir dengan kesepakatannya para sahabat dan para tabi'in. Ya, ini masuk ke dalam at-tafsir bil ma'sur. Ya, jadinya kalau bisa kita simpulkan tafsir dengan riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang tafsiran beliau terhadap Al-Quran tersebut. Kemudian tafsiran dengan riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, yang mana riwayat ini memiliki hukum marfu'. Contohnya seperti sebab turunnya ayat dan sesuatu yang ghaib. Kemudian yang ketiga adalah riwayat yang disepakati oleh atau kesepakatan sahabat dan at-tabi'in. Ini masuk ke dalam tafsir bil ma'sur. Baik. Kemudian al-ikhtilaful warid fi tafsir al-ma'sur ala thalathati aqsam. Ini adalah pembagian Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya berkaitan tentang perbedaan yang ada di dalam tafsir bil ma'sur. Beliau menjadikan pembagiannya atas tiga bagian. Baik. Nah, di sini sebenarnya pembagiannya itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah ikhtilafut tanawwu'. Ya, ikhtilafut tanawwu' wa ikhtilafut tadad. Adapun ikhtilafut tanawwu' adalah perbedaan para ulama mengenai makna di dalam Al-Qur'anul Karim yang sifatnya variatif. Jadi misal ulama banyak sekali menafsirkan tentang sebuah ayat. Contohnya seperti yang disebutkan Al-Imam Muhammad bin Nasr. Ya, beliau mengatakan sami'tu Ishaq yaqulu fi qouli ta'ala, aku mendengar Ishaq berkata pada sebuah ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 59, qaulu ta'ala wa ulil amri minkum, dan para ulul amri, para pemerintah atau para pemimpin di antara kalian. Nah, di sini para ulama ada yang mengatakan makna umlul amri di situ adalah ulul ilmi, ya, para ahli ilmu, para pakar ilmu. Ada pula yang mengatakan makna dari ulul amri ini adalah umara'us saraya, yaitu pemimpin yang singgasananya ada di istana. Dan di sini ayatnya satu, tetapi para ulama menafsirkan ke beberapa makna. Ya, menafsirkan ke beberapa makna. Yang tadi sudah kita sebutkan, makna yang pertama ada yang menafsirkan maknanya ulul amri itu adalah ulul ilmi, ahli ilmu, atau yang makna yang kedua katanya para ulama adalah umara'us saraya. Sebenarnya itu maknanya variatif, ya, variatif. Paham kan maksudnya? Maknanya variatif, ya. Maknanya banyak, tetapi sebenarnya perbedaan di sana itu memiliki makna satu, makna yang sama. Ya, sebenarnya ulil amri minkum adalah ya maknanya juga ulul ilmi, juga umar usaraya. Karena seorang pemimpin, dia juga seorang ahli ilmu, memiliki ilmu dalam hal memimpin. Begitu pula ulul amri itu juga umara usaraya, seorang pemimpin yang duduk di istana. Kalau tidak pun di istana, duduk di sebuah gedung pemimpinan atau gedung presiden misalkan. Sebenarnya tidak ada khilaf. Adapun perbedaan pendapat di sini maknanya satu, itu yang dinamakan dengan ikhtilafut tanawwu', yaitu perbedaan ulama tafsir ketika menafsirkan sebuah ayat yang maknanya atau khilafnya variatif. Itu adalah ikhtilafut tanawwu'. Dan ikhtilafut tanawwu' itu adalah bagian yang al-awwal wa ats-tsani. Ini namanya ikhtilafut tanawwu' yang disebutkan oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab usul tafsirnya ini. Tetapi beliau tidak
secara spontan mengatakan itu ikhtilafut tanawu'. Tapi sebenarnya itu adalah ikhtilafut tanawu'. Ya, jadi al-awwal ats-tsani itu ikhtilafut tanawu'. Adapun pembagian yang ketiga dari beliau ini itu namanya adalah ikhtilafut tadad. Ikhtilafut tadad adalah perbedaan pendapat ulama mengenai ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sifatnya kontradiktif. Ya. Jadi makna yang pertama yang disampaikan para ulama dengan makna kedua yang disampaikan oleh ulama yang lain maknanya berbeda jauh. Adapun tentang bagian yang ketiga yang disebutkan Syekh Utsaimin di sini yaitu al-ikhtilafut tanawu', katanya para ulama sangat sedikit sekali adanya di dalam tafsiran para ulama tentang ikhtilafut tadad atau bagian yang ketiga ini. Ya. Baik. Bisa dibawa ke atas lagi. Kembali ke pembagian yang pertama. Baik. Terus. Baik. Nah, di sini adalah yang pembagian al-awwal ats-tsani dia adalah ikhtilafut tanawu' ya. Ya. Nanti ditulis sendiri di kitabnya. Baik. Al-awwal ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Ya, ini perbedaan ulama di dalam sebuah lafaz tetapi tidak dalam makna. Ya, lafaznya berbeda tapi maknanya tidak. Seperti yang tadi kami telah sebutkan tentang ulul amri, seorang pemimpin. Ya. Lafaz yang disampaikan oleh para ulama tafsir mengenai makna ulul amri itu sendiri, yang pertama adalah ulul ilmi, yang kedua adalah ulus saraya. Di sini lafaznya berbeda atau tidak? Lafaz dari mufassir di sini berbeda atau tidak? Ada yang bisa jawab? Nah, Syekh, secara lafaz berbeda ya? Secara lafaz berbeda, tetapi tidak dengan maknanya. Thayyib, lafaznya memang berbeda yang disampaikan oleh para ulama, tapi maknanya tidak. Ulul amri, ada mengatakan tadi ulul ilmi dan umara usaraya. Dan maknanya ulul ilmi juga masuk kepada makna ulul amri. Begitu pula dengan umara usaraya, maknanya juga masuk kepada ulul amri. Bisa dipahami sampai sini? Contohnya lagi kalau kurang jelas, di sini ada katanya fahadza la ta'thira fi ma'na al-ayah, yang mana perbedaan lafaz di sini tidak dengan makna, itu tidak ada ta'thir di dalam makna ayat, tidak memiliki efek samping dalam makna ayat. Ya, tidak mempengaruhi makna dari sebuah ayat tersebut. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di sini dikatakan Ibnu Abbas mengatakan qada di sini adalah maknanya amarah. Maknanya amarah. Baik, masmu' sauti? Nah, Syekh, masmu'. Baik. Di sini katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Baik, di sini Allah sandingkan perbuatan larangan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua, yang mana doa terbesar setelah syirik ini menandakan kepada kita doa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua. Baik. Karena Allah sandingkan dosanya syirik dengan kedua orang tua. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu. Apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah sandingkan dengan durhaka orang tua kepada dosanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke pembahasan. Qada rabbuka di sini, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Kemudian qada di sini Ibnu Abbas memaknainya dengan amara. Amara artinya memerintahkan atau menyuruh. Adapun Mujahid mengatakan wassa, yaitu memberi wasiat atau mewasiatkan.
Kemudian Ar-Rabi' bin Anas, beliau mengatakan makna qada di dalam ayat ini adalah aujabah, yaitu mewajibkan. Wa hadhihi tafsirat ma'naha wahid mutaqarib. Adapun tafsiran-tafsiran yang disampaikan oleh ulama ini yaitu Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ar-Rabi', ini adalah tafsiran-tafsiran yang sebenarnya maknanya adalah satu atau maknanya saling mendekati satu sama lain, walaupun di dalam lafaz mereka berbeda, tetapi secara makna tidak. Fala ta'thira li hadzal ikhtilaf fi ma'na al-ayat, yang mana khilaf di sini itu tidak memiliki efek samping dalam sebuah makna ayat. Tidak memiliki efek samping dalam makna sebuah ayat di dalam Al-Qur'an tersebut. Baik, adapun yang kedua adalah ikhtilafu fil lafzi wal makna, yaitu para ulama berbeda pendapat di dalam lafaznya dan maknanya. Yang mana dua makna yang berbeda secara lafaz dan makna ini tidak ada kontradiktif, ya, tidak ada kontradiktif di antara kedua makna tersebut. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara dua makna tersebut. Baik. Kemudian fatahmilu al-ayatu atau fatuhmalul ayatu alaihima wa tufsaru bihima, yaitu ayatnya, makna ayat dari itu dibawa kepada kedua makna yang disebutkan para ulama tersebut. Wa yakunu al-jam'u baina hadzal ikhtilaf anna kulla wahidin minal qawlain dzukira ala wajhi at-tamthil la ta'nihi al-ayatu au at-tanawwu. Contohnya seperti وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Baik. Fakana minal ghawin. Qala Ibnu Mas'ud huwa rajulun min Bani Israil, wa Ibnu Abbas annahu rajulun min ahli al-Yaman, wa qila rajulun min ahli al-Balqa. Baik. Di sini ayatnya berkata, perintahkanlah wahai Muhammad kepada mereka untuk bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad sebuah kabar, alladzi atainahu, yang telah kami bawakan kepadanya, yaitu ayatina, ayat-ayat kami. Ini adalah ayat yang berbicara tentang seorang ahlu kitab yang telah Allah berikan ayat-ayat kepada mereka, tetapi mereka tidak menggunakannya, ya, tidak menggunakannya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, ya thayyib. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, fansalakha minha, ya, mereka berlepas diri dari ayat-ayat itu, fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Faqauluhu ta'ala, adapun makna dari qauluhu ta'ala fansalakha minha, ya, itu maknanya para ulama tafsir ada yang mengatakan maknanya adalah takhalla kama yansalihu jildasyati anha inda salqiha, yaitu seakan-akan melepaskan. Maknanya di sini adalah kulit seekor kambing yang dilepaskan dari bagian tubuhnya, ya. Ya, para ulama tafsir menggambarkan lepasnya para ahli kitab terhadap ayat-ayatnya Allah yang telah diberikan kepada mereka itu seperti kulit seekor kambing yang dilepaskan dari tubuhnya. Kemudian fa'atba'ahu syaitan, kemudian mereka diikuti oleh setan sehingga mereka tergoda. Di sini dikatakan maknanya fa'atba'ahu syaitan adalah atba'ahu, yakni diikuti. Fakana minal ghawin, diikuti oleh syaitan, dijerumuskan oleh syaitan, fakana minal ghawin, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya mengatakan, walau syi'na la rafa'na biha, jika seandainya kami berkehendak,
maka kami akan tinggikan mereka, kami akan angkat derajat mereka dengan ayat-ayat tersebut. Di anna Allah Ta'ala yarfa'u bi ayatihi. Kan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan ayat-ayatnya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tetapi orang-orang yang telah diberikan ayat kepada mereka, kemudian mereka melepaskannya, maka ketahuilah mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Karena Allah meninggikan derajat seorang dengan ilmu dan merendahkan seseorang dengan ilmu juga bisa. Karena mereka tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, itu yang menyebabkan mereka dihinakan dengan ilmu mereka. Kemudian yang dimaksud di dalam ayat ini itu siapa? Yaitu orang yang telah diberikan ayat-ayatnya tapi mereka meninggalkannya. Mereka melepaskan itu semua. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, benar gak Ibnu Mas'ud atau siapa itu? Rajulun min Bani Israel, katanya adalah rajul min Bani Israel. Dia adalah seseorang dari Bani Israel. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, siapa namanya Ibnu Mas'ud, siapa nama aslinya? Ada yang tahu? Abdullah bin Mas'ud, Ustaz. Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibnu Abbas siapa namanya? Bin Abbas. Abdullah bin Abbas, tayyib. Ya. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah rajulun min ahlil Yaman, yaitu seseorang dari penduduk negeri Yaman. Ada juga yang mengatakan rajulun min ahlil Balqa, yaitu seseorang dari penduduk Al-Balqa. Ana nggak tahu nama Al-Balqa itu di mana. Al-Balqa itu di mana? Nanti antum bisa cari sendiri ya. Al-Balqa itu di mana? Wal jam'u baina hadhihi al-aqwal an tahmil al-ayatu 'alayha kullaha li'annahu tahtamilu min ghairi tadad wa yakunu kullu qawlin dzukira 'ala wajhi tamtsil. Ya, menggabungkan setiap makna yang disampaikan para ulama ini, yaitu perkataannya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan perkataan kelompok yang lain mengatakan dia adalah rajul min ahlil Quba, ini bisa digabungkan, ya, bisa dikompromikan antara makna-makna tersebut, bisa dikompromikan di antara perkataan-perkataan ulama tafsir mengenai siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Ayatnya bisa dimaknai kesemuanya. Karena tidak ada kontradiktif di antara perkataan ulama mengenai hal ini, yaitu tidak ada kontradiktif dari perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan perkataan yang lainnya. Karena wa yakunu kullu qaulin dzukira ala wajhi at-tamtsil, karena setiap perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya ini disampaikan, setiap perkataan dari mereka ini disampaikan sebagai wajhut tamtsil, sebagai contoh saja, ya, sebagai permisalan, sebagai sebuah contoh atau permisalan. Karena kenapa? Farrajulu min Bani Israel, karena seseorang dari Bani Israel, qad yakunu fil Yaman, juga pernah menetap di Yaman, juga pernah menetap di Asyam, juga pernah menetap di Mesir. Ini maknanya adalah ikhtilaful lafzi wal makna, ya. Rajulun min Bani Israel, rajulun min ahlil Yaman, karena Bani Israel itu pernah tinggal di Yaman, pernah tinggal juga di Mesir. Mungkin Al-Balqa ini adalah daerah di Mesir, ya. Mungkin saja Al-Balqa ini adalah daerah di negara Mesir. Ini adalah ikhtilaful lafzi wal makna. Baik. Baik.
Adapun ikhtilaf ini adalah contoh dari al-ikhtilafu fil lafzi wal makna. Bisa jadi sebenarnya ini adalah kalimat tidak menafikan satu sama lainnya. Tetapi bisa jadi ada seseorang dari Bani Israel, dia bukan dari penduduk negeri Yaman. Bisa jadi dia adalah penduduk negeri Yaman, tetapi dia bukan termasuk yang pernah tinggal di negeri Al-Balqa atau di daerah Al-Balqa. Tetapi kita menyampaikan ayat, ya, bahwasanya makna ayat ini memiliki beberapa kemungkinan makna. Ya. Ayat ini memiliki beberapa kemungkinan makna seseorang yang dimaksud di dalam ayat ini. Bisa juga kita membawa maknanya ke perkataannya Ibnu Mas'ud. Kita juga bisa membawa maknanya ke perkataannya Ibnu Abbas, dan kita juga bisa membawa makna ayat ini ke perkataan yang lainnya, yaitu rajulun min ahli al-Balqa. Nah, setiap kali antum mendapati luasnya makna di dalam sebuah ayat yang disampaikan para ulama, maka ambillah makna-makna tersebut. Walaupun sampai itu adalah ikhtilafut talad, yaitu yang sifatnya kontradiktif maknanya. Toyib, contohnya seperti di ayat yang lainnya dikatakan wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. As'as di dalam ayat ini maknanya, ada yang mengatakan maknanya adalah akbala. Ya. Akbala itu kalau sudah berubah, ya, dari siang, dari ada matahari sampai terbitnya bulan, yaitu malam. Ada juga yang mengatakan maknanya adbara, ya, sudah berpaling, ya, maksudnya berpaling dari siang ke malam. Ya, jadi bisa kita maknai ayat ini maknanya as'as, bisa akbala maknanya bisa kita kumpulkan menjadi satu, bisa kita kompromikan. Jadi bisa kita katakan as'as ini maknanya adalah akbala wa adbara. Seperti itu. Karena tidak ada kontradiktif di antaranya. Ya, karena ayat as'as ini memiliki beberapa kemungkinan makna-makna tanpa adanya kontradiktif di dalamnya. Adapun ikhtilaf di bab ini namanya adalah al-ikhtilaf min babit tamtsil, yaitu ikhtilaf dalam bab at-tamtsil. At-tamtsil itu memberikan contoh. Tahu antum paham nggak maksud anda, maksudnya yang bagian yang kedua ini tuh, sebelumnya wa yakunu qawlu qawlin dzukira ala wajhi tamtsil, dan setiap perkataan yang dibawakan ulama tadi itu disebutkan sebagai bentuk at-tamtsil, contoh. Maksudnya adalah misalur rajul, ya, contoh seorang lelaki, seorang rajul yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, wan salakha minha, kemudian orang itu melepaskan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya melepaskan di sini adalah meninggalkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala setelah ia diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithaluhu ar-rajul, contohnya adalah seperti maknanya seperti ini. Contohnya seperti seorang ar-rajul dari Bani Israel, dan contohnya juga bisa adalah seorang lelaki dari ahli Yaman, penduduk Yaman, atau seorang laki-laki dari penduduk Al-Balqa. Fal maqsudu huwa al-makna, maksudnya adalah maknanya. Ya, bisa jadi seseorang itu mendengar sebuah kabar itu bisa jadi dari seorang Bani Israel, atau dari penduduk Yaman, atau dari penduduk Al-Balqa. Jadi intinya yang disampaikan oleh para ulama ini adalah dari bab at-tamtsil, atau memberikan contoh. Ya, contoh. Bisa difahami nggak sampai sini? Naam, insyaallah ya Syekh. Ya, contoh anak perjelas lagi. Jadi ayat ini adalah ayat Allah berbicara tentang seseorang yang telah diberikan ayat-ayat kepada dia, tetapi dia melepaskan semua itu. Dia meninggalkan itu semua.
setelah Allah memberikan ayat-ayatnya kepada dia, dia tinggalkan sampai syaitan mempengaruhi dia sehingga dia menjadi orang-orangnya apa? Orang-orang yang merugi. Kemudian para ulama memberikan menafsirkan yang dimaksud seseorang di dalam ayat ini adalah seorang seorang laki-laki dari Bani Israel, ada yang kedua adalah seorang laki-laki dari penduduk Yaman, ada mengatakan seseorang dari penduduk Al-Balqa. Ini adalah tafsiran dalam bentuk permisalan. Ya, dalam bentuk permisalan. Maksud maknanya itu seperti ini. Seperti contoh ya, sebuah permisalan. Seseorang yang diberikan ayat kepada dia tapi dia meninggalkannya. Ya. Contohnya seperti seorang Bani Israel, seorang penduduk Yaman atau seorang penduduk Al-Balqa yang telah diberikan ayat kepada mereka tapi mereka meninggalkannya. Paham nggak maksudnya? Maknanya seperti itu. Nah, itu ya. Baik, nuasir. Wa mithalun akhar qaulu ta'ala wa ka'san dihaqa. Qala Ibnu Abbas dihaqan itu artinya mamlu'ah. Ada yang mengatakan dihaqa itu artinya mamlu'ah yaitu penuh. Wa qala Mujahid mutatabi'ah. Ada yang mengatakan maknanya adalah mutatabi'ah, terus berkesinambungan atau terus menerus ya. Wa qala Ikrimah safiyah yaitu yang bersih ya. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan, kabar-kabar Allah mengenai kenikmatan-kenikmatan yang ada di mana? Kenikmatan-kenikmatan yang ada di mana? Ayo, Pak. Di mana? Surga. Yang ada di surga. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Yaitu dan gelas-gelas yang penuh, yang berisi minuman. Ada yang mengatakan artinya arti yang terleknya adalah gelas-gelas yang penuh, yang berisi minuman. Nah di sini Ibnu Abbas menafsirkan dihaqa artinya penuh. Ya, sebuah gelas yang penuh kalau kita memaknai tafsirannya Ibnu Abbas. Kemudian Mujahid mutatabi'ah, sebuah gelas yang berkesinambungan terus-menerus, ada airnya nggak habis-habis, antum minum nggak habis-habis. Pokoknya Ikrimah artinya sofiyah, bersih itu. Apa? Gelas yang bersih artinya. Yang mana airnya itu bersih di dalamnya. Nah sebenarnya ini tidak ada wala munafa baina hadil aqwal. Ya makna satu dengan yang lainnya ini tidak saling menafikan atau tidak saling berlawanan atau tidak kontradiktif maknanya. Paham nggak? Ya sebenarnya kenikmatan di dalam surga yaitu salah satunya adalah adanya gelas-gelas yang penuh. Ya, sesuatu nikmat atau gelas yang penuh itu juga selalu terus-menerus nikmatnya tidak terputus, juga bentukannya juga sofiyah, bersih. Sebenarnya makna-makna ini walaupun mereka berbeda lafaz sebenarnya sama. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah ikhtilaful lafzi wal makna. Sebenarnya makna mamlu'ah, mutatabi'ah, sofiyah itu maknanya sebenarnya berbeda. Tetapi wal ayatu tahtamiluha, tetapi ayat tahtamiluha, artinya tahtamiluha itu memiliki kemungkinan dimaknai dengan ketiga makna yang disampaikan ulama ini, yaitu seorang sahabat Ibnu Abbas. Ayat itu maknanya juga bisa mamlu'ah, bisa juga mutatabi'ah, bisa juga sofiyah. Maksudnya al-ayah tahtamiluha itu adalah ayatnya memiliki kemungkinan makna yang disampaikan para ulama ini. Fatuhmalu alaiha jami'an, bisa dibawa ke setiap makna yang disampaikan ulama tersebut. Wa yakunu kullu qaulin li nau'in minal makna. Ya, seperti itu. Bisa difahami? Tahtamiluha itu artinya memiliki kemungkinan. Maknanya bisa A, bisa B, bisa C. Kalau kita bawa ke semuanya bisa juga, dia bisa bermakna satu, maknanya juga bisa yang kedua, maknanya juga bisa yang ketiga. Seperti itu. Yang mana mau diulang? Terlalu cepat ya. Toyib. Di sini para ulama
ada yang menafsirkan makna dihaqo. Sebelum kita memasuki dihaqo, waka'san dihaqo itu artinya adalah gelas yang penuh yang berisi air. Itu adalah salah satu kenikmatan penduduk surga nantinya. Ada yang menafsirkan makna dihaqo di sini, maknanya adalah mamlu'ah. Mamlu'ah itu adalah persamaan kata dari dihaqo yang artinya juga penuh. Kemudian Mujahid mengatakan maknanya adalah mutatabi'ah, yang tidak terputus. Yang tidak terputus maksudnya adalah gelas-gelas yang penuh yang berisi air yang mana tidak terputus ketika antum meminumnya. Jadi ada terus isinya. Kenikmatannya tidak terputus. Kemudian Ikrimah mengatakan safiyah, artinya bersih. Nah, sebenarnya mamlu'ah, mutatabi'ah dan safiyah ini lafaznya berbeda, maknanya juga berbeda. Tetapi ayatnya, ayat waka'san dihaqo ini itu memiliki kemungkinan-kemungkinan, maknanya juga bisa mamlu'ah, maknanya juga bisa mutatabi'ah, maknanya juga bisa dibawa kepada safiyah. Fatuhmalu 'alaiha jami'an, maka bisa dibawa ke tiga makna yang disebutkan para ulama ini. Yang mana wa yakunu kullu qaulin linau'in minal makna, dan setiap perkataan yang disampaikan ulama tersebut itu adalah macam atau bagian dari makna ayat tersebut. Jadi mamlu'ah itu bagian dari maknanya dihaqo. Kemudian mutatabi'ah itu juga bagian dari maknanya dihaqo. Kemudian safiyah juga bagian dari maknanya dihaqo. Walaupun secara lafaz dan maknanya berbeda, tetapi ayat memiliki kemungkinan bisa ditafsirkan dengan mamlu'ah, mutatabi'ah, dan safiyah. Bisa difahami nggak sampai sini? Atau masih ada yang bingung? Betul, Ustaz. Yang lain insya Allah paham ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ikhtilaful lafzi wal makna. Baik, bisa di scroll. Mumtaz, barakallahu fiik. Ikhtilaful lafzi wal makna wal ayah la tahtamilul ma'nayaini ma'an litadadi bainahuma. Nah, bagian yang ketiga ini adalah ikhtilafut tadad, yaitu khilaf atau perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat yang sifatnya kontradiktif. Jadi makna pertama yang disampaikan para ulama dengan makna yang kedua yang disampaikan para ulama ini memiliki kontradiktif makna. Maknanya kontra. Paham sampai sini? Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, maksudnya adalah ikhtilaful lafzi wal makna. Kalau tadi kan ikhtilaf fil lafzi wal makna, perbedaan di dalam lafaz dan makna. Tapi kalau ikhtilaful lafzi wal makna tanpa ada fi di sini, maknanya adalah khilaf lafaznya dan maknanya. Perbedaan lafaz dan maknanya. Wal ayatu la tahtamilul ma'nayaini ma'an, dan ayat tidak memiliki kemungkinan untuk membawa ke salah dan ayat yang di dalam Al-Qur'an itu tidak memiliki kemungkinan untuk dibawa maknanya ke semua kalimat tersebut. Paham nggak maksudnya? Misalkan ada ayat, para ulama menafsirkan maksudnya dari ayat ini adalah A. Kemudian ulama kedua menafsirkan maksud dari ayat ini adalah B. Dan di dalam kategori yang ketiga ini, sebuah ayat itu tidak memiliki kemungkinan jika kita bawa makna ayatnya ke kedua pendapat para ulama ini. Jadi harus salah satunya maknanya yang tepat. Tidak boleh tidak bisa ayat itu dibawa kedua makna tersebut. Beda nggak? Bisa bedakan nggak kategori yang ketiga dan yang kedua bedanya di mana? Kalau yang kedua, ayatnya memiliki kemungkinan maknanya A, B, dan C yang disampaikan para ulama. Tetapi kalau di bagian yang ketiga, maknanya tidak bisa dibawa ke A dan ke B. Pasti maknanya adalah salah satu di antara kedua tersebut. Atau salah satu di antara ketiga makna tersebut. Bisa difahami nggak? Baik. Fatuhmalu al-ayah al-arjah min habidadalah sigorihi. Nah, kalau demikian, bagaimana sikap kita? Maka sikap kita adalah fatuhmalu al-ayatu 'alal arjah. Maka kita bawa ayat tersebut
kita bawa kemungkinan ayat tersebut ke pendapat yang lebih rajih. Tentunya dengan apa kita bisa memaknai ayat itu dengan pendapat yang rajih, atau kita mengambil sebuah makna dengan makna yang rajih dari khilafnya para ulama. Bagaimana kita mengambil pendapat yang rajih? Maka caranya adalah dengan dilalatus siyaq au ghairihi. Kita bisa memahami bahwasanya makna yang A adalah yang rajih, misalkan itu dengan dalalatus siyaq, dari siyak dari kalimatnya tersebut, atau dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya ini bisa dengan dalil dari as-sunnah atau dari ijma' ulama dan yang lain sebagainya. Dalalatus siyak itu seperti ini contohnya. Kalau seandainya maknanya B, maka cocok dengan makna ayatnya. Kalau kita bawa ayat ini ke maknanya yang ke makna yang C misalkan, jadi nggak nyambung makna kalimatnya. Itu namanya dalalatus siyak. Insya Allah kita insya Allah antum lebih paham nanti ketika contoh ini, ketika kita mensyarah contoh yang ini, yaitu misalnya dzalika qaulu ta'ala. Nah ini nanti antum bakal paham maksud dari dalalatus siyaq itu apa. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghi wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Baik. Sebentar. Fahadhihi suratun Nahl. Baik. Fahadhihi suratun Nahl. Ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam suratun Nahl, "Innama harrama 'alaikumul maitata." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian atau atasmu bangkai, waddama darah, walahmal khinzir yaitu daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih atau segala sesuatu yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra, ya, famanitturra, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, ghair bagin wala adin, dan tidak pula melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fahadhihi ya ikhwah. Fahadhihi al-qaidah al-kubra fi al-qawaid al-fiqhiyah. Ya ini ad-dararu la darara wa la didar. Ada salah satu kaidah fikih besarnya adalah ad-dararu tubihu al-mahdzurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Segala sesuatu yang sifatnya darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Seperti yang di ayat ini, contohnya mayat itu haram untuk dimakan. Darah juga, darah yang keluar dari sembelihan hewan itu kalau kita makan haram hukumnya. Kemudian daging babi hukumnya juga haram. Tetapi jika kalian di dalam keadaan darurat, misalkan antum dalam keadaan safar, kemudian antum ada di daerah terpencil atau antum masuk hutan, yang mana di dalam hutan tersebut atau di tengah gurun pasir atau di satu pulau tersebut, antum nggak mendapatkan hewan, tidak mendapatkan makanan, kecuali antum menemukan hanya ada mayat saja, atau hanya antum hanya mendapati ada babi saja di satu pulau tersebut. Ya, daripada antum mati, maka diperbolehkan makan daging tersebut. Tapi intinya tidak boleh memakannya sampai habis. Kalau sudah antum makan, itu membuat antum sudah cukup kuat untuk beraktivitas, maka itu sudah dicukupkan, nggak boleh sampai dihabiskan. Paham? Toyib. Di sini ayat di sini, toyib, ayatnya mirip. Ayat ini sebenarnya mirip dengan yang ada di Al-Baqarah dengan surah An-Nahl. Cuma beda cetakan, insyaallah nggak masalah. Qala Ibnu Abbas ghairu bagin fil maitatin wala adin fi aklihi. Ya. Maksudnya adalah ghairu bagin, maksudnya adalah tidak mengapa memakan ghairu bagin tidak mengapa memakan mayat wala adin fi aklihi, tapi tidak boleh melampaui batas dalam makanannya, dalam memakannya. Sama yang tadi Ana sudah sebutkan,
kalau semisalnya antum makan daging atau mayat sebuah hewan tersebut, ketika antum memakan beberapa suapan, antum sudah tidak merasakan lapar lagi, maka itu sudah dicukupkan. Jangan antum habiskan bangkainya itu untuk antum makan. Ya, itu maksudnya disebutkan Ibnu Abbas. Kemudian ada juga yang mengatakan maknanya adalah ghairu kharijin 'alal imam, ya. Maksudnya ghairu bagin di sini adalah ghairu kharijin 'alal imam, yaitu tidak membangkang terhadap pemimpin, wala asin bisafari, dan tidak bermaksiat ketika dia bersafar. Ya, wala asin bisafarihi, dia tidak dalam keadaan bermaksiat atau tidak dalam keadaan safar maksiat, seperti itu. Nah, dalam dua makna yang berbeda ini, yang kontradiktif ini, bagaimana kita menentukan yang lebih kuat, mengambil pendapat yang lebih kuat? Maka kita mengambil pendapat yang pertama, kita melihat dari dalalatus siyaqnya. Ya, wal arjah al awwal li'annahu la dalila fil ayat ats-tsani, karena tidak ada dalil bagi yang pendapat yang kedua. Karena yang dimaksud bihilli ma dzukira daf'ud darurah. Karena yang dimaksud di dalam ayat ini adalah daf'ud darurah, ya. Karena adanya untuk mencegah sebuah kedaruratan, ya. Karena adanya sebuah keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk memakan yang Allah haramkan di sini. Wa hiya waqi'atun fi halil khuruji 'alal imam wa fi halis safaril muharram wa ghairu dzalika. Yang mana hal tersebut bisa terjadi dalam kondisi membangkang terhadap seorang imam, atau dalam keadaan safar yang diharamkan dan yang safar tidak diharamkan. Paham nggak maksudnya? Kondisi dibolehkannya memakan makanan diharamkan di ayat ini, itu bisa kondisinya seseorang tersebut dalam keadaan taat terhadap pemimpin ataupun dalam keadaan tidak taat dalam pemimpin. Bisa jadi dia dalam keadaan safar yang sifatnya bukan maksiat, ataupun dia dalam keadaan safar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada kemaksiatan di dalamnya. Bisa difahami nggak? Ini adalah kondisi yang tidak bisa membatalkan kedaruratan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Bisa difahami nggak? Itu Ustaz. Insyaallah. Baik. Wa mithalun akhar, dan contoh yang lainnya itu di sini ayat tentang talak, ya. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian mentalak mereka, itu para perempuan, istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya. Paham insyaallah ya menyentuhnya di sini? Menjima Ustaz. Ya, sahih. Waqad faradtum lahunna. Ya, di sini indahnya Al-Qur'an itu seperti ini, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak selalu menggunakan kalimat yang selalu baik dan sopan. Yang sebenarnya maknanya itu yang dimaksud. Ya, nanti kalau antum ingin berbicara dengan teman-teman atau saudara kalian, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar, ya. Yang bisa jadi dengan kalimat vulgar itu bisa menyakiti hati seseorang. Itu adalah salah satu adab berbicara kepada lawan bicara kita. Di sini Allah telah mencontohkan kepada kita semua. Min qabli an tamassuhunna, ya, sebelum kalian menyentuh mereka. Wa qad faradtum lahunna fariidah, sedangkan kalian, ya, ini bapak-bapak, telah menyebutkan mahar kepada mereka. Fariidah, ya. Fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nah, jadi di sini kondisinya adalah misal antum, ya jangan antum lah, ada seseorang mentalak seorang istrinya, ya. Sedangkan sebelum mentalak istrinya itu, dia seorang laki-laki ini sudah menyebutkan mahar untuk diberikan kepada seorang wanita tersebut. Maka kemudian sebelum dia menggauli istrinya, sebelum menyentuh istrinya, dia mentalaknya. Maka di sini diwajibkan membayar setengah mahar yang telah disebutkan di awal. Paham sampai sini? Paham. Maharnya 100 disebutkan di awal akad nikah. Kemudian setelah akad
dia mentalak istrinya sebelum dia mendekati istrinya atau menyentuh istrinya. Ya, sebelum dia menggauli istrinya, kemudian dia mentalak. Nah, di sini disyariatkan kepada seorang suami membayar setengah mahar yang telah disebutkan di awal. Nggak dibayar penuh. Insyaallah yang sudah menikah paham ya. Nah, kemudian kecuali yang bayar suami lah. Kan kalau mahar yang bayar siapa? Masa istri bayar mahar? Yang bayar suami. Kalau yang minta cerai dari pihak istri, baru dia mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya. Di sini kan yang mentalak seorang suami, yang memberikan mahar siapa? Seorang suami. Ya, jadi di sini khitabnya untuk seorang suami yang menceraikan istrinya. Nah, kecuali illa an ya'funa, kecuali dimaafkan oleh mereka. Maksudnya adalah wanita-wanita mereka, istri-istri mereka. Au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau direlakan oleh yang di tangannya ada ikatan pernikahan. Nah, disinilah titiknya. Kalau illa an ya'funa, kecuali para wanita-wanita atau istri-istri itu memaafkannya, jadi nggak usahlah dibayar, ya nggak usahlah dibayar dah, yaudah kok cerai-cerai dah, nggak usah dibayar, itu maksudnya. Atau seorang au ayafua, atau seseorang yang di tangannya ada ikatan nikah itu merelakannya. Nah, au ya'fua disinilah nanti letak khilafnya para ulama. Maknanya siapa? Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan alladzi biyadihi uqdatun nikah, yang di tangannya ada ikatan pernikahan adalah az-zauj. Ya, maknanya adalah az-zauj. Apa artinya az-zauj? Suami. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan yang maknanya tersebut adalah al-wali, maknanya adalah wali. Nah, kalau kita pakai tafsirannya Ali bin Abi Thalib, maka maknanya adalah kecuali mereka memaafkan, yaitu para wanita itu memaafkannya, atau para suami itu merelakannya yang di tangannya ada ikatan pernikahan tersebut. Nah, itu kalau kita menafsirkan dengan makna yang pertama. Tapi kalau kita menafsirkan dengan makna yang kedua, yaitu wali, atau seorang wali merelakannya, yang mana di tangannya ada sebuah ikatan pernikahan. Lebih nyambung yang mana kira-kira kalau antum pahami, lebih nyambung yang mana maknanya? Wali, Ustadz. Bukan bukan lebih nyambung ya. Lebih tepat yang mana? Yang wali. Wali apa suami, Pak? Kalau suami kan yang memang dia harus bayar. Nah, terus masa dia harus merelakan niatnya gitu untuk dibatalkan gitu. Maksudnya, Pak, merelakan di sini kayak gini gambarannya. Seorang istri memaafkan itu maksudnya ya udahlah, nggak usah bayar mahar yang setengahnya itu, nggak usah. Nah, terus kalau anyafwa itu maknanya seperti ini. Ya udahlah, walaupun itu setengah kita membayar, saya relakan dah. Saya rela, saya kasih dah seluruh maharnya. Oh, begitu. Ya, maknanya seperti itu. Bukan membatalkan, Ustadz ya? Bukan membatalkan, Pak. Bukan membatalkan kayak istri gitu. Maknanya ke wali atau ke suami, Pak? Kalau begitu suami, Ustadz. Makanya di sini dikatakan warrajih al-awwal lidalalatil makna. Yang rajih adalah, yang kuat adalah pendapat yang pertama. Karena ada lidalalatil makna, karena ada makna yang menunjukkan hal tersebut. Dari maknanya tadi sudah kita sebutkan. Ini yang pertama, Pak, lidalalatil makna, karena kita bisa mengambil pendapat yang rajih ada yang pertama. Yang pertama adalah dengan lidalalatil makna alaih, karena ada makna yang menunjukkan maknanya adalah az-zauj. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengambil pendapatnya yang rajih karena yang kedua adalah qad ruwiya fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara makna an ya'fwa di sini adalah seorang az-zauj. Itu yang kedua. Bisa di-scroll lagi ke bawah. Dia Ustaz. Sampai sini sudah habis ya? Nah, Ustaz. Maknanya seperti itu.
Bisa difahami nggak sampai di sini? Kalau Bisa, seandainya Ustaz. ya, kalau seandainya Betul. maknanya adalah seorang wali, maka di sini bentuk kerelaannya hanya dari satu sisi, dari seorang istri dan dari seorang wali. Jadi nggak ada khitab dong untuk seorang suami, padahal sedangkan di sini perintahnya adalah khitabnya atau perintahnya itu untuk siapa? Seorang suami. Jadi kalau seandainya an ya'fwa di sini maknanya adalah az-zauj atau suami, maka di sini adalah kerelaan itu dari dua belah pihak, dari pihak istri dan pihak suami. Bisa difahami nggak sampai sini atau ada pertanyaan? Tadi di awal saya memaknainya itu ya udahlah dibayar setengah nggak apa-apa gitu. Oh, Kalau suami terus bilangnya kan biar ya, itu saya bayar penuh gitu. Berarti begitu kan Ustaz ya? ya. Jadi sama-sama rela. Iya. Ya, sama-sama rela, sama-sama. Ya, insya Allah paham ya. Afwan, Ustaz boleh tanya ke atas yang sebelumnya Ustaz? Oh, tafadhol Pak, silakan. Tadi ada pengertian fi itu Ustaz. Ikhtilafi, ada yang pakai fi, ada yang tidak pakai fi. Maknanya Pak, hanya beda Ya. maknanya saja. Kalau ikhtilaf fil lafzi wal makna ada fi-nya, maka artinya seperti ini. Perbedaan di dalam lafaz dan makna. Di dalam lafaz dan maknanya. Kalau ikhtilaful lafzi wal makna itu perbedaan di lafaznya langsung dan maknanya. Perbedaan lafaz dan maknanya. Perbedaan lafaz dan maknanya. Yang menyebabkan ayat itu tidak bisa dibawa kedua makna yang berbeda tersebut. Kalau yang pertama kan maknanya bisa dibawa ke A, ke B, atau ke C. Tetapi kalau yang kedua, yang ikhtilaful lafzi wal makna, maknanya tidak mungkin kita bawa ke pendapat yang satu dan yang pendapat kedua. Kita harus memilih ke salah satunya sesuai yang rajih pendapatnya. Nah, adapun mengetahui yang rajih atau mengambil pendapat yang rajih itu bisa kita ketahui dari dalalatul makna. Adanya makna yang menunjukkan kecocokan makna ayat tersebut. Kalau seandainya kita menafsirkannya dengan pendapat yang pertama, maka maknanya lebih cocok misalkan. Atau ada dalil dari hadisnya Rasulullah SAW menunjukkan makna dari ayat itu adalah A. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwasanya pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Ya. Tuyeb. Alhamdulillah Ustaz. Tuyeb. Al-munafah itu artinya saling menafikan satu sama lain. Ya. Apa namanya, makna yang kedua itu menafikan makna yang pertama, sedangkan makna yang pertama juga menafikan makna yang kedua. Artinya ada kontradiktif di sana. Tidak ada kesamaan. Paham nggak? Paham Ustaz. Ini ada yang menanya al-munafah, ini ada yang tanya al-munafah. Nah, ada yang Tuyeb. Ya, yang nanya munafah sudah paham belum? Nah, Ustaz. Yep. Ada lagi? Baik, tafadhol, langsung aja tanya nggak? Pak Muji, waktunya masih banyak nggak? Sebenarnya sudah habis, Ustaz. Oh, sudah. Tapi nggak apa-apa sampai jam berapa ya? 6.40 nggak apa-apa, Ustaz. 4 menit lagi untuk tanya jawab. Wajar kalau waktunya sempit gini ya. Nah, Ustaz. Karena sedikit-sedikit terus ini nyarah, nggak bisa banyak. Kayaknya nggak sampai habis. Nah, masih banyak emang. Ya udahlah, nanti ujiannya sampai yang kita pelajari saja. Nah, Ustaz. Nah, ada lagi yang ada yang mau tanya katanya nih. Tafadhol Todi. Nah, Ustaz, Ana bertanya yang di bab sebelumnya al-marja fi tafsir Quran itu, Ustaz. Yang mana? Al-marja fi tafsir Quran saat saya ingin menjelaskan tentang auliyaullahu itu ditafsirkan dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Di situ yang ditanyakan mengapa waktu di ini menggunakan fil madi Ustaz amanu kemudian
setelahnya wakanu yatakun, kemudian menggunakan fi'il mudhari. Apakah ada faedah lain yang bisa diberikan kepada kami? Ada fi'il madhi yadullu ma'na al-mudhari. Sudah pernah belajar belum ini kaidahnya? Ada fi'il madhi yang disebutkan dalam sebuah kalimat, tapi maknanya adalah untuk yang akan datang. Jadi di sini adalah fi'il madhi bimaknal mudhari, yaitu fi'il madhi secara lafaz tapi memiliki maknanya dengan sesuatu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan hal-hal demikian. Contohnya seperti kenikmatan surga, tapi Allah sampaikan kalimatnya dengan fi'il madhi. Tapi sebenarnya itu memiliki makna untuk yang akan datang. Sudah terjadi apa belum itu kenikmatan itu? Keadaan-keadaan orang penghuni surga dan neraka. Belum, Ustaz. Belum terjadi. Ya nggak ada kan, belum terjadi kan, tapi memiliki makna untuk yang dilakukan atau yang akan dilakukan. Bisa dipahami? Ustaz, jazakumullah khairan. Ada lagi? Tafadhol, Dahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai ini yang kan ini kan ada dua perkataan sampai Ibnu Abbas dan Ali Ustaz. Ya. Itu yang merajikannya kayak kita kan kayak anak pribadi kan kayak orang awam ya Ustaz, kayak baca. Itu kalau lagi yang memilih rajinya itu perkataan dari siapa Ustaz? Ya, tentunya yang merojihkan ini adalah seorang ulama. Oh, nah. Kita mengambil yang ar-rajih di sini, kita juga melihat perkataannya para ulama, karena yang memiliki kapasitas itu adalah para ulama yang memiliki ilmu alat terhadap hal tersebut. Jadi di sini adalah kita hanya mempelajarinya saja. Kenapa para ulama merojihkan ini? Kenapa? Oh, ternyata maknanya lebih tepat digunakan, maknanya adalah seorang suami daripada seorang wali. Oh, jadi itu adalah alasan kenapa para ulama merojihkan pendapat yang pertama. Nah, sikap kita tuh seperti itu. Bisa difahami nggak? Nah, Ustaz. Nah, itu ya. Bukan kita ujuk-ujuk kita sendiri yang merojihkan tanpa punya ilmunya. Sama pelajaran yang lalu, Ustaz, kalau pernah dengar yang pelajaran yang lalu itu tentang jika ada dua perbedaan di antara para sahabat. Jadi kalau misalnya kita pilih pendapat yang kedua, misalnya ada pendapat yang melanjutkan ke pendapat yang kedua, misalnya mengenai tadi wali, sedangkan yang pertama yang tadi kan dalam buku yang dirajikan kan yang pendapat pertama yang az-zawji. Ya. Nah, jika seorang ulama itu ada yang memilih pendapat kedua, bagaimana Ustaz? Itu namanya pendapat al-marjuh, pendapat yang tidak rajih. Al-marjuh itu lawan kata dari ar-rajih. Kalau lebih memilih ke pendapat yang kedua, maka itu adalah ijtihad mereka. Tetapi yang jelas itu adalah pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh. Kenapa kita katakan itu pendapat yang marjuh? Karena dari dalalatul makna, dari maknanya lebih cocok atau lebih tepat maknanya adalah az-zawj. Itu yang pertama, dikuatkan dengan alasan yang pertama. Kemudian yang kedua dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang hal tersebut. Berkaitan tentang hal tersebut. Boleh satu lagi, Ustaz? Anda lupa hadisnya, mungkin antum bisa cari sendiri ya nanti ya. Mengenai perkataan tadi kan perkataan tadi kan menjelaskan perkataannya sudah. Kalau perkataan itu maksudnya memang dari segi orang Arabnya sendiri tidak mengerti maknanya karena itu bahasa Al-Qur'an yang apa istilahnya? Bahasa itu keluar di Al-Qur'an sehingga orang kalangan Arab sendiri itu tidak mengerti maknanya, atau memang ada konteks sehingga kita harus ditafsir gitu, Ustaz. Kayak tadi perkataan tadi, Ustaz. Iya. Bagi itu karena dia secara bahasa itu sendiri itu memang tidak dikenali di bahasa Arab karena itu bahasa Al-Qur'an, atau memang karena secara konteks itu memang
maknanya itu memang harus ditafsir gitu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dalam Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Dan yang memahami makna Al-Quran tersebut adalah bangsa Arab. Adapun untuk menafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, bahkan para sahabat pun pernah tidak memahami maksud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini apa. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan maksudnya itu seperti ini loh. Nah sekarang anak tanya antum kalau atasan antum ngomong pakai bahasa Indonesia atau menyampaikan sebuah perintah dengan bahasa Indonesia misalkan, kadang antum bisa nggak paham juga nggak? Nah, Ustaz. Bisa juga paham juga kan? Kadang antum minta kawan antum menafsirkan perkataan atasan antum. Maksudnya apa sih? Bos tadi ngomongnya apa sih? Ya, begitu pula dengan para sahabat ini. Jadi oleh karenanya lah ditafsirkan ayat, maksudnya adalah seperti ini. Adapun pertafsirannya harus dengan sebuah riwayatnya Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang telah mendengar tafsir dari Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada generasi setelahnya. Begitu pula dengan sampai kepada kita. Adapun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini adalah litakribi wusulil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman kita mengenai ayat tersebut. Kalau seandainya kita artikan makna dari sebuah ayat itu maknanya adalah zahirnya seperti ini. Wah itu bisa paham. Bisa fatal pemikiran kita. Bisa fatal. Jadi kalau kita hanya memahami isi maknanya atau misi tafsir ayat itu secara konteksnya saja, itu bisa membuat pemahaman kita terhadap nas Al-Quran itu rusak. Jadi bisa disalahkan artinya. Bisa menafsirkan seenaknya sendiri. Jadi orang-orang liberal itu seperti itu. Orang-orang liberal itu seperti itu, motong-motong ayat seperti itu. Kemudian nanti kita akan bahas tarjamatul Quran itu. Setelah pembahasan ini ada tuh namanya bab tarjamatul Quran. Ya, nanti kita akan bahaslah mengenai hal ini di tarjamatul Al-Quran. Jadi bisa difahamkan, bukan berarti para sahabat itu nggak ngerti bahasa Arab. Mereka mengerti bahasa Arab, tapi maksudnya ayat ini seperti apa? Oke, seperti itu. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Ustaz, karena ini waktunya sudah 6.45 Ustaz. Toyib. Ya, ma'zirat ya ikhwan, na'khudz waqtakum. Ambil waktu antum ya, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik.